Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Hari demi hari, hari berganti dengan minggu-minggu berganti dengan bulan-bulan berganti dengan tahun. Tidak terasa kita sekarang berada di awal tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah. Sebagaimana biasa, jika pergantian tahun, terutama tahun Hijrah, ini di samping pergantian tahun juga kita bisa memaknai daripada suatu peristiwa hijrah itu sendiri. Sebagaimana pergantian tahun umat Islam atau kita yang mengaku Islam, jika kita ingin beruntung, termasuk orang-orang yang beruntung adalah kita harus berintrospeksi diri, bermuhasabah, berhitung apakah kita memang termasuk orang yang beruntung atau bukan orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, kita memaknai tentang peristiwa hijrah tersebut. Namun pada kali ini, pada Jumat di siang hari ini, saya sedikit menengahkan tentang hikmah daripada hijrah, yang mana seringkali banyak kita sebagai orang Islam melupakan makna hijrah yang seringkali tidak atau kurang diungkapkan di dalam suatu pengajian ataupun kajian. Yang pertama, pembentukan tahun hijrah. Kalau kita tengok ke belakang pada sejarah Islam, maka Abu Musa Ash'ari, dia adalah seorang gubernur Mesir di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu saat beliau ingin menulis surat kepada sang khalifah, kemudian ditulislah surat itu. Kemudian diberikan hari, diberikan tanggal dan bulan. Namun untuk mengisi tahun bingung, karena kebiasaan pra-Islam atau sejarah orang-orang terdahulu di Jazirah Arab ini tidak mencantumkan tahun sebagai bilangan penghitungan hari. Maka atas kebingungan dari gubernur Mesir, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, disampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana dengan masalah ini? Kemudian Umar bin Khattab memanggil para sahabatnya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Kemudian dipanggil lagi Talha, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat yang lain untuk menentukan tahun awal bilangan hijrah yang akan dibuatnya. Yang pertama, para sahabat mengusulkan, kalau tahun perhitungan pertama, tahun hijrah adalah berkaitan dengan kelahiran Nabi. Kemudian yang kedua dengan wafatnya Nabi. Kemudian yang ketiga, opsi yang ketiga dengan Rasulullah diangkat menjadi Rasul.
Kemudian yang keempat adalah permulaan bulan hijrah atau hijrahnya Nabi atau sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Maka dari hasil musyawarah ditetapkanlah bahwa sebagai hitungan tahun awal jatuh pada awal hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah. Maka disitulah perhitungan pertama tahun hijrah dimulai. Kemudian hal yang terpenting dari kita memanai hijrah itu adalah yang sering dilupakan sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqi wa akhrijni yakhujuna sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepada aku, kata Allah, keluarkanlah aku ya Allah dengan cara keluar yang benar, dan masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan berilah aku di sisi Engkau wahai Allah kekuasaan yang menolong atau sultanan nasir. Dari ayat ini jelaslah bahwa Rasulullah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar berdoa kepada Allah. Yang pertama, meminta agar dikeluarkan dari kota Mekah dengan cara keluar yang benar dan dimasukkan ke dalam kota Madinah dengan masuk yang benar. Dan Rasulullah diminta untuk memohon kepada Allah agar diberikan kekuasaan sultanan nasirah, kekuasaan yang menolong. Di mana kita ketahui sebelum hijrah Rasulullah beserta para sahabat dan orang Islam pada saat itu di kota Mekah sungguh luar biasa, sangat mengenaskan kehidupannya. Diembargo, dimusuhi, tidak hanya dimusuhi bahkan dianiaya dan juga ada yang dibunuh. Sehingga Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Selama 13 tahun Rasulullah menyebarkan agama Islam, namun hasilnya belum maksimal, belum mempunyai kekuatan yang bisa menegakkan agama Allah. Maka begitu perintah hijrah dimulai, Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Namun ada suatu kalimat yang diminta oleh Allah kepada Rasulnya agar Muhammad mempunyai kekuasaan. Maka pada saat itu sebelum Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah telah mengutus Mus'ab bin Umair kepada penduduk Madinah. Wahai Umair, pergilah engkau ke Madinah, sampaikanlah Islam di sana dan sampaikanlah tentang aku, yaitu Rasulullah, Nabi terakhir. Aku adalah pemimpin yang baik yang insya Allah dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Maka Umar berangkatlah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah dia berdakwah tentang Islam, menyampaikan tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Pada saat itulah sebenarnya di Madinah sedang ada pilkada, sedang akan dimulai pilkada, di mana calon tunggal pemimpin Yasrib atau pemimpin Madinah pada saat itu calonnya adalah Abdullah bin Ubay. Kemudian masyarakat yang mendukungnya atau kita katakan praksi atau kita katakan seumpama partai politik itu ada 5. Yang kedua, di mana Rasulullah didukung dengan suku Aus dan suku Khazraj, sedangkan Abdullah bin Ubay didukung dengan 3 fraksi, yaitu dari kaum Yahudi Bani Qoniqiyu, kedua Yahudi Quraizimah, dan juga didukung oleh Nasrani Bani Najran. Maka setelah diadakan pemilihan kepala daerah, alhamdulillah Rasulullah menjadi kepala atau menjadi pemimpin di kota Yasrib, di kota Madinah. Dari situlah Rasulullah mengembangkan kota Madinah, mengembangkan kepemimpinannya, sehingga beliau menjadi seorang pemimpin, boleh kita katakan sebagai presiden ataupun raja yang berkuasa di jajah Arab dengan memiliki tentara yang kuat. Bisa-bisa Rasulullah mampu untuk menahan serangan tentara Romawi, dan di akhir hidupnya beliau mengerahkan puluhan ribu
terutama pada perang Tabuk, di mana tentara Romawi melakukan provokasi di perbatasan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengerahkan sebanyak 30.000 pasukannya pada perang Tabuk. Alhamdulillah pasukan Romawi mundur. Apa artinya di sini? Kita lihat waktu di Mekah, betapa sulitnya Islam berkembang. Betapa sulitnya kehidupan umat Islam. Tapi begitu di Madinah Islam tegak dan berkembang. Apa artinya? Artinya adalah kekuasaan sangat mendukung tentang berdirinya dan tegaknya agama Allah. Jika kita di Indonesia pada saat sekarang ini mayoritas, namun kalau tidak kita punya kekuasaan, pada suatu saat kita akan habis. Sebagaimana seperti Rasulullah beserta sahabat pada waktu kondisi di Mekah. Kemudian Rasulullah mengatakan, la yajaku bil sultani ma la yajau bil Qur'ani. Allah Subhanahu wa taala merenggut dengan perenggutan, dengan kekuasaan sebagaimana tidak bisa direnggut dengan Al-Qur'an. Artinya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah perbuatan dosa, perbuatan kejahatan itu dilakukan dengan kekuasaan, bukan dengan Al-Quran. Walaupun Al-Quran berisi tentang larangan, perintah, dan juga ancaman, tapi namun tidak bisa dilakukan oleh Quran yang bisa dilakukan dengan kekuasaan. Sekecil apapun kekuasaan bisa sangat mungkin untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika sekarang ini kita lihat, kita sebagai mayoritas 85% penduduk ini kuat, beragama Islam semua, namun kita miris di berbagai sendi kehidupan. Kita kalah, ekonomi kita kalah, budaya kita kalah, politik kalah, kesempatan untuk menduduki kekuasaan kita kalah, di partai pun kita kalah. Terus bagaimana hal ini terjadi? Karena mindset kita masih terbelenggu dengan mindsetnya penjajah pada zaman Belanda maupun sama zaman Jepang, di mana orang Islam hanya terkungkung, hanya ibadah, sedangkan politik adalah bukan masalah Islam. Politik adalah bukan masalah Islam menurut versi penjajah, padahal ajaran politik adalah ajaran Islam. Dia tidak sekedar muamalah, tapi dia adalah akidah. Dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tatahiju abaukum wa ikhwanukum awliya anistata'u. Dikatakan oleh Allah, anistata'u malakupo alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu menjadi pemimpin jika mereka cenderung pada kekafiran. Ini baru cenderung saja tidak boleh kita angkat menjadi pemimpin, apalagi jelas-jelas kafir. Terus bagaimana kalau kita memilihnya? Wa malatahu minhum, ya, ulaika humuz zalimun. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Allah mengatakan bagi orang yang tidak memilih orang-orang Islam untuk menjadi di depan menjadi pemimpin, dia adalah orang yang zalim. Wa maliz zalimina min ansar. Orang zalim tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ke depan kita berhadapan dengan tahun politik. Tahun di mana menentukan 2024. Jika memang umat Islam tetap ada di negeri ini, haruslah kita merubah mindset kita. Bahwasanya politik bukan persoalan muamalah. Kalau persoalan muamalah kita gampang. Kita bertransaksi kepada siapapun, kepada orang di luar Islam bisa. Tapi persoalan politik, kalau kita bertransaksi atau memilih orang di luar Islam, kita itu sudah keluar dari Islam. Wa man tasabahu minhum fahuwa minkum. Barang siapa dia menyerupai suatu kaum, apalagi dia memilihnya bagian dari kaum itu. Inilah yang kita seringkali tidak menyadarinya tentang hal ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan politik adalah akidah. Kalau tidak percaya, jenengan silakan memilih orang-orang di luar Islam. Berarti jenengan melanggar ketentuan Allah yang ada di dalam Al-Quran.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wa salatullahi wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwanu fi din usikum wa ya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini untuk menyambut pesta demokrasi di negeri kita ini, janganlah kita menjadi umat yang pasif. Jadilah kita umat yang aktif, karena di tahun inilah penentuan bagi negeri ini, baik dan tidak baiknya ke depan. Negeri ini dalam kondisi tidak baik, maka dari itu marilah kita umat ini bangkit, berpikir secara cerdas, bermindset secara tepat, sehingga kita mampu menata kehidupan Indonesia ke depan lebih baik dan lebih bagus. Jangan sampai kita menjadi masyarakat Islam yang pasif, yang pada akhirnya yang susah anak cucu keturunan kita, dan kita termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang terkalahkan. Maka dari itu marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan kesadaran kepada umat ini agar umat ini melek politik, melek ekonomi, melek pertahanan keamanan, melek budaya, semuanya haruslah melek, karena kita umat yang unggul dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma liqaribuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana fil umur kuliha wa ajirna min hidzid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.